Perkenalkan, nama saya Dedan Urekido, NIM 2012017. Sini saya akan mempresentasikan hasil UAS PCD kami, implementasi GLCM, ini menggunakan KNN untuk klasifikasi jenis kain tenun berdasarkan citra kain tenun. Ini adalah nama kelompok kami dari kelas D. Baik, ini tujuan utama kami adalah mengembangkan sebuah pendekatan yang efisien dan akurat untuk mengklasifikasikan jenis kain tenun yang berbeda berdasarkan informasi tekstural yang ada dalam citra. Kami juga akan menguji dan mengevaluasi kinerja pendekatan yang diusulkan menggunakan dataset yang mencakup berbagai jenis kain tenun. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam mengenal pola dan struktur kain tenun, serta meningkatkan efisien dan kualitas dalam proses produksi dan pengembangan produk tekstil. Dalam bab-bab berikut, kami akan menjelaskan secara rinci tentang metodologi yang diungkapkan, ekstraksi fitur menggunakan GLCM, implementasi mode KNN, dan evaluasi hasil klasifikasi pada dataset kain tenun. Baik, hasilan pembahasan dilakukan pengujian menggunakan 5 jenis objek citra dengan terdapat 5 data latih dan 1 data uji. Masing-masing data dilakukan pengujian, yakni ekstraksi untuk data latih dan klasifikasi. Untuk data uji, pengujian pertama pada tahap ekstraksi digunakan 175 gambar dengan hasil akhir antara lain nama file citra, rona, saturasi, nilai, perbedaan, korelasi. Pengujian kedua pada tahap klasifikasi dilakukan pengujian data menggunakan 5 citra uji dengan algoritma KNN. Setelah proses pengenalan pola berdasarkan fitur ekstraksi data yang telah dilakukan tabel 1, pada proses ini uji pertama diperoleh hasil dari 5 data yang diuji. 3 terhitung sesuai atau benar, dan 2 data terhitung tidak sesuai atau salah. Ini adalah tabel berikutnya. Baik, kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode GLMC dan KNN memberikan hasil yang baik dalam klasifikasi jenis kain tenun. Dengan menggunakan metode GLCM, fitur tekstur yang mewakili karakteristik kemunculan relatif piksel dalam citra dapat diekstraksi. Fitur-fitur ini kemudian digunakan sebagai input untuk algoritma KNN yang melakukan klasifikasi berdasarkan mayoritas kelas diri tetangga terdekat dalam ruang fitur. Implementasi metode GLMCN dan KNN memberikan hasil yang efisien dalam pengenalan dan klasifikasi jenis kain tenun berdasarkan kain tenun. Dengan implementasi GLCM dan KNN, kita dapat mengklasifikasikan jenis kain tenun berdasarkan kain tenun dengan mengandalkan fitur tekstur yang ekstraksi dari matriks GLCM dan menggunakan algoritma KNN untuk melakukan klasifikasi serta menghasilkan perhitungan akurasi sebesar 60%. Baik, kita lanjut di sini. Ini adalah skrip dari program. Di sini kita mengimpor beberapa pustaka yang akan digunakan dalam kode ini. Yang pertama adalah import CV2. Import CV2 adalah pustaka dan OpenCV untuk mengelola gambar dan video. NumPy digunakan untuk operasi array dan matriks. Terus digunakan untuk membuat file Excel. Counter adalah kelas dari modul collections yang digunakan untuk menghitung elemen-elemen dalam suatu koleksi. Glycomatrix dan Glycopros
adalah fungsi dari pustaka schematic, fitur yang digunakan untuk menghitung matriks GLMC dan properti GLMC. Label, region props, dan region props tabel adalah fungsi dari pustaka schematic mixture dan digunakan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah terhubung dalam gambar biner dan menghitung properti wilayah. Kemens adalah kelas dari modul scalar cluster yang digunakan untuk melakukan pengelompokan data dengan metode Kemens. Baik di bagian 17 dan 18, kode ini membuat objek workbook dengan nama file features 3 x1 xy dengan objek worksheet di dalam workbook tersebut. Dan di line 2122 adalah variabel jenis adalah daftar yang berarti nama-nama jenis atau kategori. Terus di line 25 itu variabel jumper data adalah jumlah data per jenis atau kategori. Di line ke 2829 dengan 3132 itu adalah variabel-variabel di atas berisi daftar properti-properti yang akan digunakan pengelola gambar dan ekstraksi fitur. Di line 36 dengan 37, kode ini menulis teks, file, di sel 0,0 di worksheet dan menginisialisasi variabel kolom dengan nilai 1. Baik di line 42, 43, 44 sampai 53 di situ Excel header. Kode ini menuliskan header untuk kolom-kolom di file Excel. Header tersebut mencakup properti-properti HSV dan GLMC, GLCM dan shape dan serta kelas sebagai kolom terakhir. Slide ke baris ke ini apa 57 baris sama dengan 1, variabel baris diinisialisasi dengan nilai 1 yang akan digunakan untuk menunjukkan nomor baris saat menulis data pada worksheet. Baik line bagian 61 sampai 67 adalah log for dataset. Kode ini melakukan perulangan untuk setiap dataset dengan menggunakan variabel jenis kategori. Setiap dataset diberi nomor dari 1 hingga 17. Di dalam perulangan, variabel kolom diatur kembali ke 0 dan file name dibuat dengan menggabungkan string dataset, nomor dataset, dan ekstraksi file BMP. Kemudian file name ditampilkan di layar dan ditulis ke dalam worksheet. Slide berikutnya adalah processing. Kode ini melakukan pemopresan dengan gambar diimpor menggunakan CV2 Embed dengan mode 1 membaca gambar berwarna. Kemudian gambar tersebut diubah menjadi skala keabuan dengan CV2 CVT color. Terus thresholding dilakukan pada gambar skala keabuan untuk menghasilkan gambar biner menggunakan CV2. Threshold, dilasi dan erosi dilakukan pada gambar biner menggunakan CV2 delete dan CV2 erode. Untuk menghilangkan noise, gambar asli dipisah menjadi komponen warna BGR menggunakan CV2 speed. Kemudian semua komponen warna dan masker digabungkan menjadi satu menggunakan CV marge. Kemudian kontur-kontur pada gambar biner dihitung menggunakan CV2 fine contours ya, dan kontur terbesar yang memiliki luas terbesar dipilih menggunakan max contour case CV2 contour area. Koordinat dan ukuran persegi panjang membungkus kontur tersebut ditentukan menggunakan CV2 bounding rect. Gambar yang dipotong sesuai dengan persegi panjang tersebut diambil menggunakan slinging, dan gambar biner juga dipotong untuk konsistensi. Gambar yang dipotong diubah menjadi skala keabuan menggunakan CV2 CVT color dan disimpan dalam variabel gray. Slide berikutnya HSV.
Kode ini melakukan ekstraksi fitur HCV dari gambar yang telah diproses. Gambar diproses menggunakan CVT color untuk mengubahnya menjadi ruang warna HCV. Gambar HCV diubah menjadi array satu dimensi menggunakan pressHUD. Selanjutnya, algoritma K-means dengan 3 cluster digunakan untuk melakukan pengelompokan piksel-piksel gambar. Label-label cluster diperoleh dengan memanggil predict pada terbanyak. Nilai-nilai komponen warna dari warna dominan ditulis ke worksheet. Baik, di slide berikutnya kode ini melakukan ekstraksi fitur GLCM dari gambar yang telah diubah menjadi skala keabuan. Matriks GLCM dihitung menggunakan gray matrix dengan jarak 5 piksel, sudut 0, 45,90 dan 135 derajat dan 256 level keabuan. Matriks GLCM disimetrisasi dan dinormalisasi menggunakan argumen simetrik dan true dan normed. Sama dengan true. Properti GLCM yang terdapat dalam GLCM properties diekstraksi menggunakan gray copro dan hasilnya disimpan dalam variabel GLCM props. Setiap properties ditulis ke worksheet. Baik, berikutnya save. Kode ini melakukan ekstraksi fitur bentuk dari gambar biner menggunakan metode region props. Gambar biner diberi label menggunakan label. Dan properti wilayah seperti eksentrisitas, luas, dan keliling dihitung menggunakan region post. Nilai eksentrisitas, luas, dan keliling diekstraksi menggunakan data dan disimpan dalam variabel eccentricity, area, dan perimeter. Matriks bentuk juga dihitung menggunakan rumus sebagai berikut dan ditulis ke worksheet. Nilai eksentrisitas, jenis, dan baris ditingkatkan untuk dataset berikutnya. Baik, dan berikutnya workbook. Kode ini membentuk file Excel setelah selesai menulis data. Kode di atas melakukan ekstraksi fitur dari gambar-gambar dalam dataset yang diberikan. Fitur-fitur tersebut termasuk properti-properti HFV, GLMC, dan set. Setelah fitur-fitur diekstraksi, nilai-nilai fitur ditulis ke dalam file Excel dengan nama features 3, x1, xy, xy, nama file fitur-fitur HCW, fitur-fitur GLCM, fitur-fitur set, dan kelas jenis ditulis ke dalam worksheet. Ini sebagai berikut. Selanjutnya script 2. Baik, bagian lain 1 ada ini import CV, 2 import library OpenCV untuk manipulasi gambar. Lain 2 ada import NumPy, SNP, import library NumPy untuk operasi numerik. Lain 3 ada import Matplotlib, import library Matplotlib untuk visualisasi, dan import Pandas untuk manipulasi data. Di slide berikutnya ada import class standard dari library clear untuk memprocessing data from processing import ini. Selanjutnya ada import class KNetBoards, classifier, dan library clear untuk algoritma KNN. Selanjutnya ada import class K-means dari library clear untuk algoritma K-means. Selanjutnya ada import fungsi classification, report, dan
confusion matrix dari library clear untuk evaluasi hasil. Import fungsi GRAICA-matrix dan GRAICA-procs adalah library scheme untuk fitur GLCM. Import fungsi label, region paths, dan region bounds tabel dari library scheme untuk fitur save. Import class counter dari library collection untuk menghitung frekuensi. Slide berikutnya ada file. Ini adalah nama file dataset. Yang bagian ke-21 nama file gambar yang akan diuji. Slide line ke-22 membaca dataset dari file Excel. Line ke-3 daftar properti GLCM. Line ke-26 memisahkan fitur dari dataset. Line ke-27 adalah memisahkan kelas dari dataset. Terus line ke-28 tes fitur atau untuk fitur data uji. Line ke-29 tes fitur menambahkan suplik kosong ke dalam tes fitur. Tes kelas. Line ke-30 inisialisasi list untuk kelas data uji. Line ke-31 menambahkan sublist kosong ke dalam tes kelas. Terus line ke-33 menambahkan kelas amari1 ke dalam tes kelas. Properti gambar uji di line 36 membaca gambar menggunakan OpenCV. Berikutnya CV2 color mengubah gambar ke skala keabuan. Terus CV2 threshold melakukan thresholding pada gambar. Terus CV2 delete atau melakukan dilasi pada citra NURBS. Terus yang berikutnya CV2 erode melakukan erosi pada citra NURBS. Terus BGR CV2 split memisahkan seluruh warna pada gambar. Kemudian RGBA menggabungkan seluruh warna pada max. Kemudian CV2 marge menggabungkan seluruh warna pada max menjadi gambar hasil satu. Kemudian counter versi atau mencari kontur pada gambar. Terus kemudian memilih kontur terbesar berdasarkan luas adalah script berikut. Script selanjutnya membuat kontak pembatas untuk kontur terpilih. Script bagian 56 ini memotong bagian gambar yang sesuai dengan kotak pembatas. Script bagian ke-58 memotong bagian max yang sesuai dengan kotak pembatas. Script bagian 60 adalah mengubah gambar yang telah dipotong ke skala keabuan. Kemudian mengubah gambar ke format HCF adalah ini scriptnya. Terus script berikutnya merge shape gambar menjadi matriks satu dimensi. Terus script berikutnya membuat objek image dengan 5 cluster, melakukan processing clustering pada gambar. Script 68 menghitung frekuensi setiap cluster. Line bagian 70 mendapatkan warna dominan dari cluster terbanyak. Dan 72 menambahkan komponen warna dominan. Ini H ke dalam tes fitur. Yang berikutnya juga sama, tapi dominan S ke dalam tes fitur. Berikutnya juga dominan V ke dalam tes fitur. Ini line bagian 76 menghitung matriks GLCM pada gambar keabuan. Terus fitur ini inisialisasi list untuk fitur GLCM. Dan berikutnya menghitung properti GLCM, menyimpan dan list. Dan berikutnya menambahkan setiap properti GLCM ke dalam tes fitur. Baik, ini line berikutnya label image memberi label pada citra max. Kemudian yang berikutnya menghitung properti shape dari objek berlabel. Terus kemudian mengambil nilai eccentricity dari properti shape. Kemudian mengambil nilai area dari properti shape. Mengambil nilai parameter properti shape in the script. Terus line yang berikutnya ini menghitung nilai matriks.
Dan berikutnya lagi, menambahkan nilai matriks ke dalam test fitur. Dan ke-97 test fitur adalah menambahkan nilai eccentricity ke dalam test fitur. Kemudian scalar, ini membuat objek standar scalar. Terus scalar yang berikutnya, fitur melakukan fitting data dan standar scalar pada fitur. Fitur atau scalar transform ini melakukan transformasi data fitur menggunakan standar scalar. Kemudian tes fitur atau melakukan transformasi data tes fitur menggunakan standar scalar. Kemudian berikutnya membuat objek KineXBoard classifier dengan sejumlah tetangga sebanyak 13. Kemudian line berikutnya ini melakukan pelatihan pada model menggunakan data fitur dan kelas. Kemudian melakukan prediksi kelas pada data test fitur adalah sebagai berikut lainnya. Dan berikutnya menampilkan hasil prediksi kelas. Baik, di sini kita coba jalankan. Kita jalankan. Ya, di sini sudah tulis belu. Baik, video dari saya. Sekian video dari saya. Terima kasih.